Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, bab 4 bangun ruang dari buku latihan ISPS Matematika di latihan ulangan bab 4 paket 2. Kita sudah di paket bagian ketiga ya, yaitu C dan pemecahan masalah di halaman 120 sampai 122. Video bagian 1 dan 2 akan Kak Rina cantumkan di kolom deskripsi ya, jadi adik-adik nanti tinggal klik aja. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Nah, adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita sudah sampai di bagian C, yang ada 5 soal ya, kalau nggak salah nih. Ya, ada 5 soal. Ya, nomor 1. Tuliskan ciri-ciri prisma segitiga. Nah, Karina akan tuliskan ciri-cirinya ya di sini. Untuk ciri-cirinya, yang pertama adalah memiliki 5 sisi ya. Kita bahas sisinya dahulu. Nah, ini Karina besarin dulu. Memiliki 5 sisi, kemudian rusuk berapa ya adik-adik ya? 9 rusuk ya. Kemudian titik sudutnya adalah 6 ya. Oke, kemudian berikutnya kita ke nomor 2. Sebuah dus berbentuk balok. Ya, berbentuk balok. Dan akan diisi dengan kotak kecil berbentuk kubus. Dus berukuran 60 kali 40 kali 80. Dan kotak kecil panjang rusuknya 20 cm. Berapa banyak kotak kecil yang bisa masuk? Nah, boleh kita ini ya, kita tulis diketahuinya dulu. Ya, diketahuinya berarti bangun yang pertama adalah balok ya. Yaitu P sama dengan 60 cm. L sama dengan ini 40 cm. T sama dengan ini 80 cm. Lalu bangun yang kedua. Bangun yang kedua adalah apa ini? Tadi kubus ya. R-nya adalah 20 cm. Ditanya ya, kotak kecil. Kotak kecil yang masuk bisa berapa? Oke, sekarang kita akan menjawab. Pertama kita cari tahu dahulu volume pertama. Ya. P kali L kali T. Kita masukkan ini 60 dikali 40 dikali 80. Ya, sama dengan 192.000 cm kubik. Kemudian sekarang volume bangun yang kedua atau si kubusnya ya, yaitu R pangkat 3 sama dengan 20 pangkat 3, yaitu 8.000 cm kubik. Sekarang banyaknya kotak kecil adalah kita bagi 192.000 kita bagi dengan 8.000 ya. Berarti ada 24 kotak. Oke, kemudian kita ke nomor 3. Sebuah drum minyak tanah berbentuk tabung memiliki luas alas 3.850 dm persegi dan tingginya 2 meter. Jika sebanyak 63% minyak tanah tersebut dijual, berapa liter sisa minyak tanah yang ada di dalam drum? Kita tuliskan diketahui. Berarti luas alas sama dengan 3.850 dm persegi, kemudian tingginya adalah 2 meter. Lalu, di sini berarti sisa ya, sisa minyak tanah yang ditanyakan ya. Berarti sisa minyak tanah 100% dikurangi 63% sama dengan 27 ya, 37%. Nah, ini sisanya. Yang ditanya tadi sisa minyak tanah. Oke, kita akan jawab. Berarti sisa sama dengan 37% tadi ya.
Ya, dikalikan ini tadi si luas alasnya yaitu 3.850 dikali ini ya. Nah, untuk meter ini akan kita ubah menjadi dm ya, jadinya 20 ya. Kita kali 10 ya. Jadi ini kita kalikan tingginya. Berarti ini akan kita kalikan dulu 37% kali 77.000 ya, sama dengan 28.490 dm persegi ya berarti ya, atau langsung saja kita bisa buat ini menjadi liter karena ukurannya sama. Oke, ini adalah jawabannya. Sekarang kita ke nomor 4. Andi akan membuat kerangka kubus dari kawat, luas permukaannya adalah 3.750 cm. Berapa panjang kawat yang diperlukan Andi untuk membuat 6 kerangka kubus yang sama? Oke, berarti di sini diketahuinya adalah luas permukaan 3.750 cm persegi. Ya, kemudian kubusnya ada 6. Yang ditanya adalah panjang kawat. Oke, jawabnya di sini berarti panjang kerangka kubus. Ya, kita akan mencari dahulu panjang rusuknya ya. Ya, berarti kita buat akar dari 3.750 dibagi 6. Ya, yaitu 3.750 dibagi 6 adalah akar dari 625, yaitu 25 cm. Nah, ini adalah rusuknya. Baru kemudian kita bisa mengetahui panjang kawat yang dibutuhkan ya. Berarti adalah 6, ya, kubusnya ada 6 tadi. Kemudian dikalikan dengan 12 ya. 12 berarti rusuknya ada 12 untuk sebuah kubus ya. Baru kemudian kita kalikan panjang rusuknya adalah berapa, yaitu 25. Nah, ini kita kalikan. Hasilnya adalah 1.800 cm. Ya. Kalau mau diubah menjadi ukuran lain boleh, tapi di sini tidak ditentukan ya. Jadi kita boleh ini saja ya. Kemudian berikutnya yang nomor 5. Mita akan membeli beberapa helai karton untuk membuat prisma tegak segitiga siku-siku dengan jaring-jaring seperti berikut. Jika sehelai karton berukuran 40 cm x 60, berapa banyak karton yang harus dibeli untuk buat 10 prisma yang tadi ya? Nah, karena dari gambar kita langsung saja jawab ya. Berarti kita luas karton yang diperlukan ya sama dengan 10 ya, ada 10 prisma yang nanti mau kita buat. Lalu kita kalikan dengan 2 kali 1/2 kali ini 6 ya ukuran alasnya, alas kali tinggi. Kemudian tingginya berarti kita gunakan yang ini. Yang ini ya, ini tingginya. Ya, kemudian ini kita buat ini. Kemudian kita tambahkan dengan keliling alas ya. Keliling alas berarti 6 tambah 10 tambah ini ya, ini 8 ya. 6 tambah 10 tambah 8. Lalu kita kalikan dengan tingginya, tapi tinggi prisma yaitu yang ini 15. Oke, kita kurung tutup, baru kita kemudian proseskan perkaliannya. Kali ini kita bisa sederhanakan. 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. Ya.
Nah, ini akan kalian langsung kalikan ya. 2 kali 6 kali 4. Ya, yang ini berarti hasilnya adalah 48. Ditambah yang ini 6 ditambah 10 ditambah 18, 24 dikali 15. Oke, kemudian ini 480. Ya, kemudian ditambah 24 dikali 15, 360. Ya, sama dengan Oke, kita ralat sedikit. Nah, kita harus berhati-hati nih karena sedikit menjebak. Oke. Nah, ini tadi sama dengan 10 ya kali. Nah, ini kan dalam kurung ya. Berarti kita bisa seperti ini. Nah, ini tadi hasilnya adalah 48. Berarti ini sama dengan 10 kali 48 tambah 360 ya. Baru 10 kali. Ini kita tambahkan yaitu jadinya 48 tambah 360. 408. Baru kita kalikan 10, jadinya 4080 cm persegi. Jadi sekarang kartonnya yang dibutuhkan adalah 4080 dibagi, ini ya, satu karton itu 40 kali 60. Oke, kemudian 4080 dibagi 40 dikali 60 adalah 2400. Ya. Oke, berarti kurang lebih 2 karton ya. Nanti akan ada sisanya. Ya. Oke, yang berikutnya kita ke pemecahan masalah ya. Nomor 1, suatu kotak berbentuk persegi panjang berukuran ini 40 kali 20 kali 20 dan berisi bola pingpong yang memiliki panjang diameter 5 cm. Hitunglah berapa banyak bola pingpong yang bisa dimasukkan dalam kotak ya. Kita akan jawab yang A dulu. Ya, berarti banyak bola. Hitungannya adalah volume kotak ya dibagi volume kotak dibagi volume pingpong. Ya, sama dengan berarti kalau kotak ini langsung Karina buat P kali L kali T ya. Dibagi. Kemudian kalau bolanya atau pingpongnya 4/3 4/3 dikali pi, kemudian diameternya 5 berarti ini kali R pangkat 2. R pangkat 3 ya. Oke. Nah, sekarang sama dengan ini kita masukkan P kali L kali T yaitu 40 kali 20 kali 20 dibagi 4/3 kali 3,14 pi-nya kali R-nya 2,5 pangkat 3. Sama dengan ini kita kalikan jadinya 16.000 dibagi kalau yang ini 4 kali ini ya 785/12 sama dengan kurang lebih 244 bola ya. Ini kurang lebih. Kemudian volume udara yang berada di antara pingpong. Ya, berarti B. Volume udaranya berarti kurang lebih adalah 16.000. Ya, kita kurangi tadi 785/12. Ya, kemudian kita kalikan dengan 244 bola. Ya, berarti sama dengan 16.000 kurangi 15.961 2/3.
yaitu 38 1/3 cm kubik. Ya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini tentukan banyak mata dadu yang sejajar dengan mata dadu 3. Yang sejajar ya. Nah, ini kalau sejajar berarti ini nanti dia akan naik, ini akan berada di sini posisinya. Jadi mata 1 ya. Mata 1. Jika mata dadu 2 menjadi alas, ya ini menjadi alas, manakah yang akan menjadi tutup? Nah, ini akan naik, ini samping sini, ini adalah di sini, berarti mata 5 ya, ini yang tutupnya, jadi mata 5. Oke, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.